Congratulations. You, Kak. So proud of you. Kak, kenalin Yasmin, asisten aku. Oh. Halo. Rangga. Yasmin. Papa Mama mana, Kak? Kita ketemu mereka dulu yuk. Yuk, ada di sana. Makasih, Mama. Papa. Selamat sayang. Makasih, Papa. Bagus banget. Nih, ini Kayla. Selamat ya, Tante. Makasih. Tante hebat banget tahu. Kamu juga hebat kok. Harusnya kamu yang mendapatkan spotlight tadi. Dokter kok ada di sini? Dokter kenal sama keluarga Sakradinata? Well, aku emang ada di mana-mana. Aku tahu. Jawaban Alisa itu jawaban bikinan kamu kan? Jangan ngomong. Ya, nanti kalau misalkan Mbak Alisa denger nanti aku dimarahin. Gak boleh ada yang tahu, Dok. Sorry. Tapi emang kenyataannya seperti itu kan? Jadi nggak bisa dipungkiri. Mau kamu sembunyikan kayak apapun, ya kenyataannya begitu. Diam. Nanti kalau ada orang lewat sini nanti tahu. Gawat aku. Kamu lihat tadi, para juri, para penonton, mereka semua terdiam. Kenapa? Karena takjub sama jawaban bikinan kamu, jawaban Alisa. Udah diem. Udahlah. Ini kan Romeo. Kamu dari tadi di sini? Iya, aku dari tadi di sini kok. Yasmin. Ambilin minum dong. oh iya. Kamu suruh aku minum dari botol. Oh iya, sebentar, Mbak. Bisa nggak dibukain dulu sebelum dikasih? Silakan. Yasmin. Aku hire kamu sebagai personal assistant aku dengan gaji besar. Jadi bisa nggak? Jangan ngerusak mood aku di saat penting kayak gini. Maaf, Mbak. Ya udah. Kamu siapin baju aku buat gala dinner nanti. Aku mau langsung ganti baju habis wawancara wartawan. Kenapa bengong? Cepetan ah. Oh iya, maaf Mbak, tadi saya takutnya Mbak masih... Nggak, ya, udah, maaf. cepet. Kasihan Yasmin. Kalau aku terlihat dekat dengannya, nanti Alisa malah cari-cari kesalahannya. Tadi aku nyari-nyari kamu nggak ada loh. Masa sih? Orang aku dari tadi di sini kok nggak kemana-mana. Oh iya.
Maaf Mbak, bajunya udah saya siapin semuanya udah ready. Berarti saya izin boleh saya pulang? No. Kamu stay di sini karena abis ini aku ada acara gala dinner. Iya Mbak. Kok kamu gitu sih, Dek? Yasmin itu kan personal asisten kamu. Tetap aja kamu harus bersikap baik sama dia. Kakak kenapa jadi belain Yasmin? Aduh, kamu tuh ya. Dari dulu nggak berubah sikapnya. Itu terus. Sabar. Ibu takut ya. Ada orang jahat di depan dia. Ibu Rati, pintu sama jendela udah dia tutup, udah dia kunci. Jadi nggak ada orang lain yang masuk. Ada orang jahat di depan rumah kita. Ada orang jahat yang mau masuk dia. Orang jahat kalau misalnya masuk, nanti biar dia usir pakai pentungan. Ibu yang sabar, yang tenang. Ya, Orang jahat itu ada di depan rumah dia. Tolong ibu takut. udah ibu sabar. Dia, Yasmin mana dia? Yasmin mana? Kenapa Yasmin nggak pulang-pulang? Kenapa Yasmin nggak pulang-pulang dia? Di mana Yasmin? Di mana Yasmin? Sebentar, dia telepon dulu ya, ibu ya. Biar dia telepon ya. Ibu tenang dulu. Kenapa Mbak? Yasmin, Kenapa Ibu ya? Yasmin di mana? Ibu Rati nanyain terus. Gimana ya Mbak? Masalah aku masih ada kerjaan malam ini. Mbak Lisa nggak mau aku tinggalin. Iya, di sini kan hujan dan juga ada petir. Jadi ibu cemas. Jadi nanyain kamu, Yasmin di mana? Coba Mbak boleh kasih handphonenya ke Ibu nggak? Biar aku ngomong sama Ibu. Iya, sebentar ya. Ibu Rati, ini ada Yasmin mau ngomong, mau bicara sama ibu. Yasmin. Assalamualaikum Bu, ini Yasmin. Yasmin, ibu takut. Yasmin, ibu takut. Ada orang jahat yang mau masuk rumah kita. Yasmin, ibu takut, Yasmin. Ibu nggak ada orang jahat Bu, semuanya baik-baik aja kan. Di situ ada Mbak Dia yang jagain Ibu. Enggak, Yasmin, orang jahat itu ada di depan rumah kita. Dia mau masuk rumah kita, Yasmin. Dia mau masuk rumah kita, ibu takut. Ibu takut. Enggak Ibu, kalau misalkan sampai ada orang jahat, nanti Yasmin pukul, Yasmin timpuk, Yasmin apa-apain itu orang. Pokoknya nggak ada yang boleh jahatin Ibu. Ada Yasmin kok. Udah Ibu tenang aja. Ibu tunggu Yasmin pulang ya. Semuanya akan baik-baik aja kok Bu. Oke? Iya Yasmin. Mbak Dia? Gimana Mbak? Udah tenang kok. Oh gitu ya udah Mbak tolong jagain Ibu terus ya. Nanti aku kabarin kalau aku udah mau pulang. Iya, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga acaranya cepat selesai deh. Biar aku bisa pulang. Kasihan Ibu.
kenapa Yasmin terlihat begitu cantik. Kayla. Boleh, bawa Yasmin ke rumah sakit. Ayo kita semua ke rumah sakit. Satu, dua, tiga. Pas, ya, bantu saya, Pas. Ya. Pelan-pelan. Ya. Suster, saya butuh bantuan suster. Saya minta tolong ya. Tolong tangani pasien ini. Baik, Dok. Dok. Tolong anak saya, Dok. Iya, silakan Pak, masuk dalam. Dokter, tolong selamatkan anak saya ya. Baik Pak, saya akan periksa. Gimana dok? Anak Bapak tidak apa-apa. Hanya dia mengalami shock saja. Dok, nanti tolong periksa Yasmin juga ya. Baik Pak. Romeo, Kayla bagaimana? Pak, tenang dulu ya. Masih diperiksa di dalam. Rangga, Kayla bagaimana? Kayla sedang ditangani oleh dokter koma. Kondisinya apa kata dokter apa? Kelihatannya baik-baik aja koma. Ya ampun, Mama sampai panik. Untunglah Kayla nggak apa-apa.
Bagaimana keadaan pasien atas nama Yasmin? Bu Yasmin, bagian punggungnya terkena pecahan kristal. Tolong berikan perawatan dan pengobatan terbaik untuk cucu dan staf saya Yasmin. Nanti semua biaya untuk Yasmin saya yang tanggung. Baik Pak, saya permisi dulu. Mari Dokter Romeo. Ya, baik dokter. Terima kasih. Jadi Rangga, kamu urus administrasinya sekarang. Iya Pak, aku bisa. Lebih baik Papa sama Mama pulang aja. Oke, Papa, Mama, sama Alisa mau pulang dulu. Tadi kan kata dokter, Kayla nggak apa-apa kan? Iya, Pak. Mama juga udah capek. Rangga, kirim kabar ya ke Mama ya. Iya, Ma. Iya, Pak. Nanti kabarin ke Mama ya. Iya, Pak. Iya, Ma. Ayo, Pak. Ibu. Kok bisa ada di sini? Semalam itu kamu tertimpa lampu chandelier karena menyelamatkan anak saya. Selamat pagi Bu Yasmin. Saya periksa kondisi Ibu dulu ya. Kondisi Bu Yasmin sudah mulai membaik. Tinggal masa pemulihan saja. Untunglah tidak ada patah tulang. Tapi Bu Yasmin harus banyak beristirahat ya. Makasih, Dok. Sama-sama Bu, saya harus visit pasien lain. Terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkan anak saya, Kayla. Terima kasih ya, Tante. Kamu gimana keadaannya? Ya, alhamdulillah keadaan Kayla baik-baik aja. Dan kalau bukan kamu yang menyelamatkan Kayla, saya nggak tahu anak saya akan seperti apa ini. Oh, saya permisi dulu angkat telepon. Kamu di sini dulu ya sebentar ya. Oke, Pak. Hati-hati. Pelan-pelan aja jalannya. Dia, Ya, Bu. kenapa semalam Yasmin gak pulang? Lagi banyak kerjaan, Bu. Sabar ya, Bu ya. Kalau misalnya nanti udah selesai kerjaannya, pasti cepet pulang. Kita kesana ya, Bu ya. Makasih ya. Halo. Halo, Mbak. Mbak, bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah udah mulai membaik. Ini Ibu sama Mbak Dia baru aja balik dari apotik. Kamu kenapa nggak pulang tadi malam? Yasmin masuk rumah sakit. Kok bisa? Terus sekarang gimana kondisi kamu? Mbak, udah Mbak. Yasmin baik-baik aja kok sekarang. Tapi jangan bilang-bilang sama Ibu ya kalau Yasmin masuk rumah sakit.
Yang pastinya Yasmin cuma butuh istirahat aja kok. Yang penting Mbak Dia jagain ibu ya. Bu, minta Bu. Minta sedikit rezekinya Bu. Bu. Pergi! 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 Bu, Ibu, Yasmin. Mbak Ibu kenapa? Ibu tantrumnya kumat. Iya. Tantrum di mana? Ya, Mbak ada di dekat jalanan Apotik Sejahtera, Keranggan ya. Ya udah aku ke sana. Sayang, kamu di sini aja ya. Kamu tunggu papa kamu ya. Tante mau kemana? Mbak. Pak, ke Jalan Keranggan. Baik, Mbak. Mbak. Oh iya, ya, yaudah. Tadi kabarin lagi. Ya, terima kasih. Ada apa sayang? Kenapa? Kok kamu panik gitu? Tante, Pak. Tante keluar dari kamarnya. Oh gitu, yaudah. Kita coba cari tante ya. Oke, yuk. Sus, Ya dok, itu suster Maya kenapa lari-lari ya? itu dok, pasiennya semalam dokter bawa atas nama Ibu Yasmin. Dia pergi dari rumah sakit. Maaf dok, dia kabur. Kondisi pasien gimana? Ya masih belum terlalu stabil dok. Iya, baik. Makasih ya. Ya dok. Kenapa Yasmin kabur dari rumah sakit ya? Padahal kondisinya masih butuh perawatan. Apa jangan-jangan Tante Rati tantrum lagi? Gue harus ke rumah Yasmin untuk memastikan. Bu Rati! Bu! Loh, ya Allah. Bu Rati! Ya Allah, kemana sih? Bu Rati! Bu! Ya Allah, di mana sih Bu Rati? Apa jangan-jangan Bu Rati pulang ya? Oh iya, jangan-jangan pulang. Kayla, kamu tahu nggak tadi Tante Yasmin itu pergi kemana dia? Tadi pas Tante Cantik teleponan, Kayla sempat dengar Tante bilang apotik Keranggan, Pak. Pak, langitnya mendung, Pak. Kalau sampai hujan, kasihan Tante Yasmin. Kamu tenang aja ya. Mudah-mudahan Papa bisa nemuin Tante Yasmin sebelum hujan. Oke? Yasmin! Yasmin! Yasmin!
Tolong ibu. Mereka mau bunuh ibu. Yasmin, ibu takut. Yasmin. 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 Ibu di mana ya? Pak, stop, Pak. Stop. Bapak mundur, Pak. Mundur, Pak. Baik. Ibu. Ibu, Yasmin, ibu, tolong ibu ya. Tolong ibu, orang jahat itu ya. Ibu, nggak ada orang jahat, Ibu. Ayo, Ibu, jangan di sini ya, jangan di sini. Ini ada Yasmin, ayo, Ibu. Ibu, kenapa, Ibu? Ibu bilang sama Yasmin, Ibu kenapa, Ibu ngapain di sini? Mereka jahat, Yasmin. Mereka siapa, Bu? Siapa yang jahat? Siapa yang berani jahatin Orang Ibu? jahat itu. Gak ada, Ibu, gak ada orang jahat, Ibu. Gak ada yang bisa jangkitin Ibu sama Yasmin. Kasih tahu Yasmin, Ibu gak ada orang jahat. Mereka bunuh ayah kamu. Siapa orang jahatnya? Siapa yang udah bunuh ayah? Kasih tahu Yasmin, Ibu. Ibu, tolong! Ibu bangun, Ibu.
Silakan duduk, Pak. Kayla di mana, Pak? Dia di mobil. Di mana ibu kamu? Ya, begitulah, Pak. Maaf, tapi kalau boleh tahu, kenapa ibu kamu bisa kayak gitu ya? Ibu begini karena ibu pernah melihat ayah dibunuh di depan matanya. Ya dulu waktu saya masih kecil, ibu udah sering tantrum, cuma masih bisa dikontrol. Tapi makin kesini, tantrum ibu udah gak bisa stabil lagi kayak dulu. Oke. Maaf lagi. Kalau boleh saya tahu, siapa yang sudah membunuh ayah kamu? Nggak tahu, Pak. Waktu kejadian itu sebenarnya ada saya, tapi saya masih bayi dan saya juga nggak ingat apa-apa. Tapi waktu itu ibu pernah ke kantor polisi dan polisi bilang kalau kejadian itu karena kecelakaan biasa. Tapi ibu tuh bersikeras kalau misalkan ayah tuh dibunuh sama orang. Tapi nggak ada yang percaya dan itu yang bikin ibu jadi kayak gini sekarang. Iya, saya mengerti. Tapi gimana pun juga dalam hidup kita, pasti kita akan melewati beberapa kenangan yang sangat pahit dalam hidup kita. Tapi tugas kita harus bisa berdamai dengan itu semua. Tapi saya yakin kok, kau pasti bisa melewati itu semua. Terima kasih banyak, Pak Rangga. Oh iya, kamu kan harus kembali lagi ke rumah sakit untuk ngecek kondisi kamu. Tapi gini, kalau kamu keberatan untuk pergi ke rumah sakit dan ngecek kondisi kamu, apa perlu saya panggil dokter ke sini? Nggak usah, Pak. Nggak usah, terima kasih banyak, Pak. Saya lebih baik di rumah, saya bisa jagain ibu saya. Oh, oke. Ya udah, kalau gitu saya izin pulang dulu ya. Nah, tapi ini kalau nggak keberatan ya, boleh nggak saya masuk ke dalam ya sebentar untuk ngecek kondisi ibu kamu? Boleh, Pak. Maaf, saya nggak bermaksud apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Saya yang minta maaf. Kok lu bisa ada di sini juga? Gue temannya Yasmin. Gue juga psikiater yang selama ini ngerawat Tante Rati. Tante Rati? Iya, ibunya Yasmin. Udah lebih dari 3 tahun, makanya gue sama Yasmin dan juga ibunya ya lumayan dekat. Gue juga kesini pengen ngecek kondisinya Bu Rati. Oh iya, tadi suster bilang kamu kabur dari rumah sakit. Makanya sekarang aku sini susulin kamu untuk ngecek kamu. Ya, aku minta maaf, Dok. Aku sebenarnya juga nggak mau ngerepotin siapa-siapa, tapi dokter tahu sendiri kan kalau ibu lagi tantrum.
Ibu tantrum karena ibu nggak dapat kabar dari aku, makanya ibu langsung nyari aku. Oh iya Yasmin. Saya kan mau ngeliat kondisi ibu kamu sebentar. Boleh, ayo dok, kita cek ibu. Sini dok. Bentar ya Pak. Bu. Bangun Bu. Ada dokter Romeo. Tante. Ibu, kenapa Ibu? Loh, Ibu kenapa? Bunuh. 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 Yasmin, ibu takut Yasmin. Dia pembunuh. Dia pembunuh ayah kamu. Dia pembunuh ayah kamu Yasmin. Bukan Ibu. Ini Parangga yang bantuin kita tadi. Parangga bukan pembunuh. Dia pembunuh. Dia pembunuh. Tante tenang dulu ya. Enggak dokter, saya nggak akan bisa tenang dokter. Dokter tolong tangkap dia. Dia pembunuh.